Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita kelompok 7 mau mempresentasikan penugasan 6 terstruktur. Perkenalkan, nama saya Ilham Saputra, NIM 14123000091. Perkenalkan, nama saya Chandra Dewanata dengan NPI 141230036. Perkenalkan, nama saya Haikal Rahman, 14 12 3064. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Ferdiansyah, 141230058. Perkenalkan, nama saya Gilang dengan NIM 14 12 13001113. Latar belakang, PT Pertamina Persero adalah badan usaha milik negara yang mengurusi sumber daya migas. Sebagai lokomotif perekonomian bangsa, PT Pertamina Persero merupakan perusahaan milik negara yang bergerak di bidang energi meliputi minyak, gas, serta energi baru dan terbarukan. Sesuai dengan Undang-Undang Migas yang ada, bahwa badan usaha milik negara yang diberi kewenangan untuk mengelola industri BBM, mulai dari sektor hulu, eksplorasi, dan produksi sampai dengan sektor hilir supply, serta distribusi produksi adalah PT Pertamina. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem manajemen security PT Pertamina Persero dengan menunjukkan manajemen security yang dilakukan oleh Pertamina dalam pencegah timbulnya kejahatan dari para pelaku yang berasal dari dalam maupun luar perusahaan. Pada hasil penelitian ini adalah PT Pertamina meningkatkan customer satisfaction. Oleh sebab itu, apa yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab PT Pertamina selaku pelaku usaha dilaksanakan sesuai yang dirancangkan dalam undang-undang tersebut. Baik SCAT, Systematic Cost Analysis Teknik, PT Pertamina menjual langsung atau melalui agen ataupun melalui repacker. Selanjutnya ada visi dan misi. PT Pertamina memiliki visi untuk menjadi perusahaan energi sosial kelas dunia. Untuk mencapainya, perusahaan berkomitmen untuk menyediakan energi yang berkelanjutan dengan mengedepankan efisiensi dan mengembangkan inovasi yang tinggi dan tata kelola yang baik. Misi ini menekankan pada beberapa aspek penting. Yang pertama, integrasi usaha. Mengelola berbagai sektor energi secara terpadu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Yang kedua, prinsip komersial menjalankan usaha dengan pendekatan yang berorientasi pada keuntungan dan keberlanjutan, memastikan bahwa setiap keputusan bisnis mendukung pertumbuhan perusahaan. Yang ketiga, energi baru dan terbarukan, berkomitmen untuk berinvestasi dalam sumber energi alternatif guna mendukung transisi energi yang lebih bersih dan ramah lingkungan. Selanjutnya, tujuan organisasi. Satu, mendukung efisiensi operasional, mengelola semua aspek kegiatan industri minyak dan gas dari hulu ke hilir secara efisien untuk menghasilkan produk energi berkualitas tinggi. Yang kedua, meningkatkan efisiensi proses bisnis melalui penerapan teknologi modern dan sistem manajemen yang terintegrasi. Yang kedua, memastikan keberlanjutan energi, meningkatkan kapasitas dan kendala dalam produksi serta distribusi energi untuk memenuhi kebutuhan energi nasional, mendukung program transisi energi, dan mengembangkan energi terbaru dan ramah lingkungan. Tiga, mengoptimalkan kinerja keuangan, memaksimalkan profitabilitas melalui pengelolaan sumber daya secara optimal, termasuk pengendalian biaya dan peningkatan pendapatan dari berbagai lini bisnis. Yang keempat, meningkatkan kualitas layanan, memastikan ketersediaan produk energi seperti bahan bakar dan gas di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah terpencil. Meningkatkan kepuasan pelanggan melalui layanan yang inovatif, cepat, dan andal. Yang kelima, mendukung pengembangan SDM, mengembangkan sumber daya manusia yang kompeten, inovatif, dan berintegritas tinggi untuk
menghadapi tantangan industri yang dinamis, mendorong budaya kerja berbasis kinerja dan profesionalisme di seluruh tingkatan organisasi. Yang keenam, mendorong inovasi dan digitalisasi, memanfaatkan teknologi digital untuk menciptakan keunggulan kompetitif dalam industri energi dan meningkatkan daya saing global melalui inovasi produk dan layanan. Berikut adalah model struktur organisasi. Struktur organisasi PT Pertamina Persero. Holding pertama itu yang paling atas diduduki oleh direktur utama, yang di bawahnya ada direktur strategi, portofolio, dan pengembangan usaha, direktur keuangan, direktur SDM, direktur logistik dan infrastruktur, dan direktur penunjang bisnis. Dan yang subholding itu ada upstream subholding, refining dan petrochemical subholding, komersial dan trading subholding, power dan energy subholding, kapsul holding, integrated marine logistik subholding. Yang paling kanan itu ada AP service dan atau portofolio. Berikutnya perencanaan sumber daya manusia (SDM). Perencanaan SDM di PT Pertamina dirancang untuk mendukung keberlanjutan bisnis, efisiensi operasional, dan pencapaian visi perusahaan menjadi pemain utama dalam energi global. Berikut adalah langkah-langkah perencanaan SDM yang dapat diimplementasikan. Yang pertama, ada analisis kebutuhan SDM, yang kedua pengembangan kompetensi SDM, yang ketiga rekrutmen dan seleksi, yang keempat pengelolaan kinerja, yang kelima retensi dan kesejahteraan karyawan, yang keenam kepatuhan dan tata kelola. Metode rekrutmen dan proses seleksi SDM. PT Pertamina menerapkan proses rekrutmen dan seleksi yang sistematis untuk memastikan kandidat yang terpilih memiliki kompetensi, integritas, dan visi yang selaras dengan kebutuhan perusahaan. Dengan metode dan proses seleksi ini, PT Pertamina melakukan bahwa setiap karyawan yang bergabung mampu memberikan kontribusi maksimal bagi perusahaan dan mendukung pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan. Berikut adalah langkah-langkah yang biasanya dilakukan. Metode rekrutmen. A. Rekrutmen internal, promosi dan mutasi. Memberikan kesempatan kepada karyawan internal untuk mengisi posisi yang lebih tinggi atau pindah ke departemen lain sesuai kebutuhan dan kompetensi. Yang kedua, sistem talent pool, mengidentifikasi karyawan berprestasi yang dapat dipromosikan melalui penilaian kinerja dan potensi. B. Rekrutmen eksternal, menyaring online, memanfaatkan platform digital seperti website resmi Pertamina, portal rekrutmen, dan media sosial untuk menyebarkan informasi lowongan kerja. Job fair dan rekrutmen massal, berpartisipasi dalam pemeran pekerja dan mengadakan seleksi kandidat secara langsung. Rekrutmen profesional, untuk posisi strategi, Pertamina sering bekerja sama dengan lembaga rekrutmen menggunakan jaringan profesional seperti LinkedIn. C. Program khusus, manajemen train, program pelatihan intensif untuk lulusan baru yang dipersiapkan menjadi pemimpin masa depan. Rekrutmen lokal, memprioritaskan tenaga kerja lokal untuk posisi di wilayah operasi sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan. Proses seleksi. Tahap 1, penyaringan administrasi. Menyeleksi CV, surat lamaran, dan dokumen pendukung seperti sertifikat pendidik, pengalaman kerja, dan portofolio. B. Tahap 2, tertulis. Tes kompetensi dasar meliputi kemampuan verbal, numerik, dan logika. Tes kompetensi teknis tergantung pada posisi yang dilamar seperti teknik, keuangan, atau pemasaran. C. Tahap 3, psikotes dan penilaian kepribadian, mengukur kemampuan kognitif,
kepribadian, dan kesesuaian kandidat dengan budaya perusahaan. Tahap 4, wawancara. Wawancara HRD memeriksa motivasi, integritas, dan kesiapan kandidat untuk bergabung dengan Pertamina. Wawancara teknis dilakukan oleh tim ahli atau manajemen departemen untuk menilai kompetensi teknis dan pengalaman kerja kandidat. Tahap 5, assessment center untuk posisi strategis atau kepemimpinan. Kandidat menjalani simulasi bekerja, diskusi kelompok, dan studi kasus untuk mengevaluasi kemampuan manajerial dan mengambil keputusan. Tahap 6, tes kesehatan. Pemeriksaan kesehatan menyeluruh untuk memastikan kandidat dalam kondisi fisik mental yang baik. Lanjut, mekanisme penempatan SDM baru dalam organisasi. 1. Orientasi dan induksi. A. Pemrograman orientasi karyawan baru. Memberi pemahaman tentang visi, misi, nilai perusahaan, budaya kerja, dan tata kelola Pertamina. Mengenalkan struktur organisasi, fungsi departemen, dan peran karyawan dalam mendukung strategi perusahaan. Lanjut, menyampaikan informasi terkait kebijakan SDM seperti hak kewajiban, jam kerja, serta fasilitas perusahaan. 2. Penempatan berdasarkan kompetensi. Analisis kompetensi. Penilaian dilakukan berdasarkan latar belakang pendidikan, pengalaman, dan hasil asesmen seleksi untuk menentukan unit kerja yang sesuai. Keselarasan dengan jabatan. Karyawan baru ditetapkan di posisi yang relevan dengan kalian mereka. Lanjut, mekanisme menempatkan SDM baru dalam organisasi. 3. Penempatan berdasarkan kebutuhan organisasi. Prioritas unit strategi. Jika kebutuhan mendesak di unit tertentu, karyawan baru dapat menempatkan di sana sesuai menempatkan di sana sesuai dengan kompetensi dan fleksibilitas mereka. Menempatkan geografis. Karyawan dapat ditempatkan di lokasi kerja sesuai dengan kebutuhan operasional, baik di kantor pusat, regional, atau di wilayah operasional lapangan. 4. Pendampingan awal. Pendampingan awal. Karyawan baru biasanya didampingi oleh mentor atau supervision selama periode adaptasi. Mentor bertugas memberi panduan kerja, menjawab pertanyaan, dan membantu karyawan memahami tanggung jawab mereka. Sudah selesai. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.